Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa 'azzim wa karrim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batil wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syarif, para tuan-tuan guru, teriring doa mudah-mudahan para habaib, para syarif, guru-guru kita semoga panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menjalankan tugas dakwah beliau-beliau. Amin. Yang ulun hormati para tokoh-tokoh, tutuhan masyarakat, wabil khusus takmir masjid Kubah Hijau ini, semuanya yang berhadir, hadirin, hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kita bisa dikumpulkan oleh Allah untuk bertabarruk, mengambil berkat dengan mendengarkan sebagian riwayat hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita mengambil berkat dengan mengenang, dengan mengingat seorang wali besar, seorang alim, al-allamah, al-imam, bahrul ulum, seorang pemimpin yang ilmunya melaut, amalannya non-stop, yakni Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan berkat ini seberataan kita mendapatkan nadrah dari baginda-baginda Nabi, kita mendapatkan nadrah daripada abah guru sekumpul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita selamat dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para keluarga, para kerabat, dzurriyyat, semua pengikut beliau ila akhir duhuri wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sebelumnya ulun minta maaf karena ulun terlambat datang ke tempat ini, karena harap maklum ada di tempat lain yang harus dikabulkan, dan bahkan ulun banyak mendapat WA dari para muhibbin, ini mana aja nang bujur nih, di Kubah Hijau kan di Asyifa nang bujur, ulun bujur keduanya, di Asyifa Imam Maghrib, Kubah Hijau Baisya, yaitu nanti jamnya sama, waktu disebarkan itu kan jamnya sama, tapi kita tidak mungkin jam sama kan, ulun kan jadi wali, karena kau bagi awak, jangannya wali kan kau bagi awak jadi dua, cuma karena wali ini masih tidak apa. Jadi di Asyifa tadi dulu selesai di situ, minta maaf kalau misalnya kedatangan ulun terlambat. Hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita ketahui terjadi saat umur baginda 1 tahun 9 bulan. Usia Nabi waktu kejadian Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Poin yang paling penting di dalam kejadian Isra wal Mi'raj
pertama, poin paling penting adalah ketika kita mengkaji perjalanan Isra wal Mi'raj, ternyata isi paling utama itu perjalanan seorang hamba yang ingin menghadap kepada Tuhannya. Perjalanan seorang hamba yang ingin mengenal lebih dekat kepada Tuhannya. Pada intinya itu yang pertama. Seorang hamba hendak berparak benar lawan Tuhan. Kita diulah Allah ada di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kadang menjadikan jin, kadang menjadikan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, ay liya'rifun, untuk ma'rifat lawan aku. Supaya kita pinandu lawan Tuhan, supaya kita pinandu lawan Allah. Itu inti paling utama Isra Mi'raj. Lalu di dalam perjalanan itu diberikan bagaimana gambaran-gambaran orang yang supaya sampai kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad itu langsung dari Makkah naik ke langit? Kada. Tapi diproses, diambili oleh malaikat, dibawa ke sini, dibawa ke situ, singgah di sini, singgah di situ, mendapati pelajaran itu dan ini, tetamu ini dan itu, macam-macam. Hanya ujung-ujungnya beliau wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Ketika Nabi selesai Isra, naik ke atas langit, disitulah beliau mendapati Tuhannya bercakap-cakap kepada beliau. Maha suci Allah daripada bertempat. Itu sudah paham kita berada. Cuma daripada pandir saja. Nabi menyaksikan bagaimana berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sebelum sampai itu, Nabi diirit, Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril. Secara zahir, Jibril adalah paguruan Nabi kita Muhammad. Tapi pada pandangan hakikatnya, nang jadi gurunya adalah Nabi Muhammad. Datang di mana Jibril, bukan datang di Nabi Muhammad. Wah, cucung lah, ini, Mike. Paraki Presiden lawan Mek, jangan jauh ini nah. Ini salah ulun kan, nang salah Meknya lah. Ampun menurut ulun salah Meknya apa gini? Soalnya Meknya merek asli, ini Mek murahan gini. Mek ngelarang tuh sebuting 1 juta harganya. Nah tuh nak Mek ini nah, masa meskipun ngekenal di Meknya murahan. Karena begaya coba bekerja patut dipikirkan. Was misi ini. Nah, salah ulun juga efek kejauhan lah. Ulun cucu makan ya. Kenapa? Ada tamu kan? Masuk akan. Ada tamu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nabi SAW diirit oleh malaikat Jibril. Nah di sini pelajaran dasar kita sabadataan. Kada mungkin orang bisa mendapatkan ma'rifat billah tanpa ada bimbingan dari seorang syekh. Kada mungkin bisa. Kada mungkin bisa kalau kada ada bimbingan daripada seorang guru. Kada bisa ya. Sampai Al-Habib Al-Imam Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawila As-Sagaf, beliau mengatakan man la lahu syekh fasyaitanu syaikhuh. Ini kata-kata Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, man la lahu syekh fasyaitanu syaikhuh, kata beliau. Siapa yang kada berisi guru, maka syaitan yang menjadi gurunya. Kita hidup diwajibkan mencari guru. Jangan hidup kadada berisi guru.
Lebih banyak guru lebih bagus. Lebih banyak guru lebih bagus. Tapi harus kita cari di antara guru yang banyak tadi yang bisa mengarahkan kita dhahiran wa batinan. Dhahir batin dibimbing oleh beliau. Ini biasa kita menyebutnya Syekhul Murabbi atau Syekh Mursyid. Ini nama arahkan anak murid. Anak murid itu dijagai oleh sini. Nama cak abah guru sepumpul lah. Ini beliau sudah mencapai taraf mursyid. Orang jadi mursyid itu diberikan 3. Pertama diberikan ilmu ulama, ilmunya orang alim. Di antara orang yang paling alim, siddiq yang paling alim. Yang kedua diberikan siyasatul muluk. Beliau mengerti urusan pemerintahan dan urusan perpolitikan. Jadi orang jadi syekh mursyid, jangan kalian kira orang jadi tuan guru bungol masalah politik. Orang jadi syekh mursyid paham benar, mengerti benar urusan pemerintahan lawan urusan perpolitikan. Makanya lihat jangan abah guru seumur hidup. Yang jadi tamu-tamunya abah guru bukan kelasan pembegal. Begal kan naik. Kelas bawah gitu. Yang jadi tamunya abah guru sekelas bupati, DPR, gubernur, menteri, panglima, bubuhan nang komandan-komandan nang tinggi-tinggi, Kapolri. Dulu tuh di foto tuh ada Kapolri Dani Bahtiar, pernah belang ke Sepumpul. Wakil Presiden Hamzah Has pernah belang ke Sepumpul. Nini Megawati Soekarno Putri pernah belang ke Sepumpul. Kai Gus Dur pernah belang ke Sepumpul. Tamu-tamunya abah guru bukan kelasan bawah, tapi kelas orang-orang berpendidikan, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Itu jadi tamu beliau. Sekarang kita kaji sejarah abah guru. Pernahkah abah guru sekolah umum? Jawabannya kada pernah. Sekolah SR kada pernah. Sekolah SD kada pernah. Abah guru cuma mengenyam pendidikan di pondok pesantren Darussalam, mengaji kepada guru-guru yang ada di kampung, mengaji ke Bangil, mengaji ke Makkah, khusus mengaji ilmu agama. Kadada dalam manakib sidin guru mengambil S1, mengambil S2. Tapi tamu-tamu sidin lihat, sekelas presiden minta pendapat dengan beliau, sekelas Kapolri minta pendapat, minta doa dengan beliau, sekelas gubernur minta pendapat, minta doa dengan beliau. Ayo bayangkan, ini ngarannya Allah memberikan kepada beliau siyasatul muluk, menguasai strategi pemerintahan, menguasai urusan perpolitikan. Itu orang wali. Makanya orang wali itu kadang-kadang pemerintah kumpul sudah otak. Pemerintah ini habis akal dana. Kadang kalau lagi macahkan baru akal gini nih. Tapi ternyata bayar bertukar pendapat orang wali timbul income harus kayak ini. Digawi berhasil. Banyak orang pemerintah itu. Contohnya Insinyur Soekarno bahari. Pernah disebutkan dalam sejarah Insinyur Soekarno mendapatkan kesulitan di dalam memecahkan satu masalah. Pumput sudah otak Insinyur Soekarno. Sejenius Insinyur Soekarno kata kawan memecahkan masalah pada zaman itu. Kemana beliau bertukar pikiran? Kepada seorang wali yang sangat mulia, sangat agung pada zamannya, Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Datang Soekarno minta pendapat. Bagaimana nih jalan keluarnya? Saya dapat masalah begini. Jarah Habib Alwi, jalan keluarnya begini. Digawi oleh Presiden Soekarno, berhasil. Saking himbaunya Presiden Soekarno karena masalah beliau kelar, masalah beliau selesai, Insinyur Soekarno memanggil Habib Alwi, disuruh pungguhan ajudan mengambil Habib Alwi. Wah, diambil ke rumahnya Habib Alwi. Mobil kan. Ini tamu negara deh, lain tamu nangis ya. Tamu negara ada kegempar kan. Diambil pungguhan ajudan. Mobil mengambil kan. Habib Alwi dijemput, ya sudah masuk dalam mobil. Datang ke istana.
Itu langsung datang ke istana, ditawari oleh Presiden Soekarno. Ya Habib, maksud saya mengundang Anda datang ke sini. Saya berterima kasih kepada Anda yang sudah menyelesaikan masalah saya. Dan saya menawarkan, karena kebaikan Anda, saya menawarkan ada 3 hal. Anda mau rumah mewah bagaimana? Saya siapkan. Anda mau mobil mewah bagaimana? Saya belikan. Anda mau uang berapapun, saya sediakan. Apa jawaban Habib Alwi? Wahai Pak Presiden yang mulia, cuma satu permintaan saya, jangan panggil lagi saya ke istana. Itu jawaban beliau. Tanah Soekarno, kan kawan. Ini jawaban orang yang kadang sedikit pun memikirkan dunia. Pikiran Habib Alwi semuanya akhirat, akhirat semuanya. Kalau nyapian hendak berterima kasih dengan ulun, satu aja permintaan ulun, jangan lagi hiau ulun ke istana. Karena ini membuang-buang waktu saya untuk ibadah kepada Allah, kata beliau. Selama di perjalanan Anda membawa dari rumah ke istana, ini waktu saya untuk ibadah berkurang gara-gara Anda. Kalau Anda perlu, Anda datang ke rumah saya, bukan saya datang ke istana. Ini kelas ulama ya, istiqomah. Biru kalau kita lain. Mengkawal presidennya duduk di base. Kita itu ketujuh banget yang sarantak saruntung kita ketujuh badan. Yang bagus itu tuan guru mewarnai pemerintah. Nah, ini kan dia tadi pemerintah mewarnai tuan guru. Nah, kita paling handal karena mestinya tuan guru mewarnai kepada pemerintah. Ini makanya biar berat jadi tuan guru nih. Apalagi sudah jadi tuan guru kelas papan atas. Itu lirikan-lirikan daripada orang-orang yang macam-macam tuh macam-macam. Dah, ini rame dia. Rame. Apalagi 2024 ya kan. Rame dia. Jujur rame itu dilirik pada Allah. Nih guru ini banyak netizennya. Guru ini banyak followersnya. Guru ini banyak pendukungnya. Itu jadi lirikan supaya dijadikan penarik simpatik masyarakat. Jadi dia. Makanya sekelas ulama-ulama kita, guru-guru kita dan Al-Fakir pribadi dipasani oleh guru-guru Al-Fakir, dipasani diantaranya oleh Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau memberikan pesan, antum silahkan jalan dakwah. Jalankan dakwah antum ke daerah manapun. Selama antum sehat, antum punya kesehatan, antum punya kesempatan, silahkan antum jalan. Silahkan antum masuki dakwah ke tempat manapun. Antum masuk di masjid, antum masuk di musholla, antum masuk di majelis, antum masuk dakwah di pondok, antum masuk dakwah di instansi pemerintahan. Silahkan masuk, kata beliau. Tapi ingat pesan saya satu, kamu jangan ikut berpolitik. Nah, jurang. Makanya calon jadi bupati. Gagal dengan calon. Ucap presiden itu, Pak. Kada boleh politik. Paham presiden bilangnya pacak politik hanyut barang. Lalu, kada diberiakan gitu. Silahkan kalau ada berceramah di kantor bupati, siapa melarang? Ceramah di kantor gubernur, siapa melarang? Di istana negara pun kada ada melarang, tapi catatannya tidak boleh ikut-ikutan berpolitik. Karena kita paham, kita masih babal, kita masih bungol dalam urusan perpolitikan. Khawatir kalau kita terjun ke dalam politik, kita nak dipolitiki. Itu bahayanya ya. Jadi lebih baik jalan selamatnya, ambil, kita kada usah-usah umpatan macam itu. Biarkan yang lain mengurusinya. Memang ulama-ulama itu biar kada berendahan, Pak, jalannya sama lah. Nih, pernah dulu zaman Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Ini Pak Guruan yang urusan unggul juga nih. Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu jar pepandir bahasa Arab, tapi bahasa Arab kitab. Bahasa Arab kitab itu lamun orang sekolah pondok nyaman memaham. Itu nah, bahasa Arabnya ini batata, pepandirnya ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Jadi batata, nyaman dipaham. Itu nah, itu pandir Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Bahasa ibarat bahasa Indonesia itu bahasa membuat intelek, bahasa orang-orang berpendidikan. Jadi kawan dipaham, nyaman bahasanya. Guru Saudun bahari belajar di mobil aja, sambil di mobil berjalan lalu Sayyid Muhammad Amin Qutbi belajar ilmu waktu di Mekah.
Sayyid Muhammad Amin Qutbi ini termasuk ulama, tipe ulama yang anti dengan pemerintahan. Anti di sini bukan berarti menentang pemerintah lah. Maksud anti di sini, beliau tidak mau ikut-ikutan di dalam urusan pemerintahan. Pokoknya tugas sidin mengajar, berdakwah, itu aja. Kada umat mengurusi perpolitikan. Tapi ada kawan sidin. Siapa kawan sidin? Yang berbeda jalan dengan Sayyid Muhammad Amin. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ini jadi apa? Beliau mau jadi penasehat kerajaan Arab Saudi. Tiap hari keluar masuk istana. Nah, kalau dia melihat ada dua ulama yang berbeda sikap sikap terjang apa? Sifat terjang kayak apa? Julia kan Pak. Kita tahu kan orang. Sifat terjang apa? Gayanya pokoknya kelakuannya ini berbeda deh. Seikung nih anti dengan pemerintahan, seikung nih mau sarantang saruntuk dengan pemerintahan. Kalau pian mendapati ada dua ulama seperti ini, jaga adab pian, jaga hati pian, jaga lidah pian, jangan sampai mencaci maki antara kedua ulama tadi. Hati-hati, kedua-duanya orang alim, kedua-duanya orang soleh, kedua-duanya wali. Pian bila mencaci maki, hati-hati, bisa kualat, bisa ketulahan. Kenapa Sayyid Muhammad Amin kada mau sarantang saruntung lawan pemerintahan? Pasti ada alasan beliau sendiri. Kenapa Sayyid Alawi maka mau jadi penasehat kerajaan? Jawaban beliau, kalau semua ulama tidak ada yang masuk di instansi pemerintahan, maka berarti yang masuk di pemerintahan semuanya orang-orang yang kurang ilmu. Mumpung saya ditawari jadi penasehat kerajaan, saya pasti terima, karena di situ saya berkesempatan membetulkan para pejabat yang salah. Di situ saya berkesempatan membenarkan para pejabat yang menyeleweng. Sampai di sini Anda paham? Maka ketika Anda melihat ada ulama yang ikut terjun ke dunia perpolitikan, stop mencaci maki. Stop lidah Anda, jangan sampai mencela kepada pekerjaan ulama, karena mereka lebih alim daripada kita. Ukuran ilmu kita sama lah dalam sini. Kita sekolah hingga mana? Kitab berapa ribu kita ngisi. Sedangkan beliau sekolahnya tinggi, kitabnya banyak. Beliau melangkah itu pasti ada maksud yang tertentu. Memang tugas kita, nahnu nahkumu bil dhawahir wallahu yatawallas sarair. Tugas kita menghukumi secara zahir, Allah lah yang lebih tahu apa isi di dalamnya. Makanya pian, waktu ulun meneliti perpolitikan Indonesia ini, ulun baru paham. Ketika ulun membandera lawan bubuhan pejabat, bubuhan ahli perpolitikan, bubuhan partai-partai politik, bubuhan menjadi DPR, bubuhan menjadi DPD, kita curhat ke panggilan, bagaimana keadaan negara kita Republik Indonesia. Ternyata setelah dikaji, oh hanya kita paham. Oh makanya Habib ini kayak ini kelakuannya. Oh Habib ini kenapa maka kayak ini kelakuannya. Oh tuan guru ini kenapa maka kayak ini. Ternyata ada hal-hal tersembunyi yang memang harus dikerjakan seperti itu. Paham dia? Paham apa kata? Paham. Bahasa ulun masih belum jelas. Kalau ulun menjelaskan, ada lagi kisah Isra Mi'raj. Tunggal kisah perpolitikan sampai 2024. Jadi ulun memandir itu bahasa yang inti-intinya aja lah. Pahamannya intinya kayak itu. Jaga sikap kita, jaga lidah kita, jangan coba-coba menghakimi ulama atau habaib yang ikut-ikutan di dalam urusan itu, karena mereka punya maksud tersendiri. Sampai di sini Anda paham? Paham. Nah, kalau udah paham selesai. Nah, itu tadi kisahnya orang jadi syekh murabbi, paham bujur siasatan muluk, bagaimana strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Ia mengerti perpolitikan, mengerti benar. Itu orang-orang syekh murabbi. Yang ketiga, orang jadi syekh murabbi itu diberikan hikmat al
kama diberikan hikmahnya orang-orang ahli hikmah. Kalau ini terkumpul, maka beliau termasuk Syekh Murabbi. Wayah ini ngalih biar mencari. Mun Syekh Surabi banyak aja bang. Yang bisa makan Surabi banyak aja. Ini mun Syekh Murabbi lapah benar caranya. Bahkan kadang-kadang kita datang berguru itu bisa kita diberikan oleh Allah Syekhul Futuh. Ini kewajiban kita mencari guru lah. Ada Syekhul Talaqi. Kayak biar dalam majelisan di Kubah Hijau nih. Biasa ulun melihat streaming Kubah Hijau nih. Masya Allah guru-gurunya kan baca kitab, Masya Allah. Itu Syekhul Talaqi, gurunya pian nang berhadapan langsung belajar lawan pian. Orang belajar berhadapan lawan belajar lewat YouTube belain. Memang antara YouTube dengan nang bujuran itu kan ada beda bang. Kan siaran langsung sama aja nanti bahas sidir. Tapi nang berkumpul jasad bil jasad dengan apa namanya roh bir roh belain. Ini kan jasad lawan roh tak kumpul di sini. Talaqi namanya berhadapan bertatap muka. Tapi kalau yang di YouTube nusianya tak bisa. Ulun di Kubah Hijau di Palangka sini nang negara ada di Papua, ada di Amerika, ada di Malaysia. Siang tadi orang Malaysia telepon dulu. Guru kapan ke Malaysia katanya. Aku tak jadi je kok. Tak jadi. Loh, kenapa guru tak jadi? Ya, aku tak payahlah ke sana. Tak payah ke sana. Aku nanti Ramadan ada kegiatan yang lain. Jadi tak payah ke sana aku. Itu orang bahasa Melayu. Kita bilahan rapi bahasa Melayu. Di sana 10 hari belum semalam di situ. Jadi adalah imoh-imohnya bahasa Melayu itu masih. Ayo guru jam makan ya. Tak payah makanlah ya. Ya kalau tak makan ya sikit je guru. Tak payah banyaklah sikit je. Rapi bahasanya ya, upin-ipin. Sikit je. Bahasa Melayu Masya Allah. Sawar 10 hari lagi boleh bisa bahasa Melayu. Allah kirim. Ada Syekhul Talaqi, guru nang berhadapan, kita belajar berhadapan lawan sidin. Ada sekelas guru yang murabbi, membimbing, mengarahkan kita. Kayak guru sekumpul itu kan, guru talaqi beliau banyak guru talaqi sidin di Darussalam, sidin mengaji lawan guru siapa banyak. Tapi Syekhul Murabbi beliau guru Bangir yang mengarahkan beliau, ikam harus mengamalkan ini, ikam harus membaca ini, ikam harus ini guru Bangir. Tapi ada pula kata ulama kita Syekhul Futuh, guru yang bisa membukakan futuh. Futuh itu pahamannya macam-macam. Kalau futuh menurut pemahaman paling rendah, orang imbah berguru asalnya kada bisa sembahyang mau sembahyang. Itu dapat futuh karena sudah. Itu kelas rendah. Tapi kalau sudah kelas tinggi, futuh kelas tinggi itu yang dibukakan bukan lagi seperti itu. Yang dibukakan oleh gurunya melihat akan wujud Nabi Muhammad SAW. Kalau ada tamu guru macam itu, pegang beliau dunia sampai akhirat. Pingkuti bisit-bisit kawa diragam papan. Pernah kita mendapatkan salah satu cerita. Ada ulama besar di Kalimantan Selatan. Di ulun kadang-kadang mengarangin dulu lah, ulun secara umum aja. Ada ulama besar di Kalimantan Selatan tulak umroh lawan keluarga sidin. Keluarga sidin banyak di dalam pagar. Tulak umroh. Waktu bermalam di Madinah, jadi jar keluarga sidin yang di dalam pagar tadi, aku hendak sembahyang karawuh lah ya. Salajur aku berziarah ke makam Nabi. Diucapi sidin, oi sidin, kada usah gin ikam karawuh. Karena sidin datang ke sini. Nang di raudhah itu datang ke sini.
bau harum, bau misik nang luar biasa harumnya. Datang di mana nih minyak harum? Baunya nih kada ada orang berjual. Harum benar. Kita cium di hidung sedikit. Bau harum apa nih? Membulik sedikit. Guru, bau harum apa? Kan sudah pesan di sini. Sidin datang ke sini. Nang di kubah hijau itu, lain kubah hijau ini. Yang di Madinah maksudnya. Watilkal kubbatu al-khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajadul ghayaib salatun Nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Pas bebujuran kubah hijau, disitulah Sayyiduna Muhammad SAW. Nang di kubah hijau masuk ke dalam hotel, bau harum langsung tercium. Kan sudah kusambat di sini. Sidin Pajang datang ke sini, duduk itu tadi. Nang keluarga Sidin tadi duduk, imbah mencium bau harum tadi. Sakalinya nabana, baik dilihat Sidin, ketunduk Sidin, bebuncala, mencungkung Rasulullah di hadapan. Melihat dengan mata kepala Nabi Muhammad mencungkung di hadapan. Siapa nama arahkan? Si guru tadi. Ini namanya Syekhul Futuh. Kawa menampaikan ke anak murid bagaimana keelokan wajah Nabi Muhammad SAW. Beikung lebih, beikung melihat lawan anak murid. Melihat anak murid dengan wajah Nabi Muhammad, itu luar biasa benar, luar biasa benar. Nah, kalaupun misal kita kada kawa mendapat Rasulullah beikung kayak kisah ulun itu tadi, tulun kada nyamban ngarang ulamanya lah. Ya Nabi bilang tak tahu tahunnya ulun berdua kan. Itu dia ulun asa kulir kayak itu nyamban dulu, itu anu supaya biar penasaran. Kalaupun misalnya kita kadang-kadang melihat Nabi beikung, berwujud, paling kada benar waktu kita sudah dapat guru tadi bisa membukakan jalan kita bertemu melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi. Apalagi dalam mimpi yang diirit oleh pengguruan. Mimpi yang diirit oleh tuan guru atau diirit oleh seorang habib. Nah, tangan kita digandeng. Fulan bin Fulan, kita berjalanan yuk. Gigi guru, kemana guru berjalan? Ada umat aja ikan. Sekalinya namanya dibawa ke hadapan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Wahai anak muridku, tuh ika melihat itu Rasulullah, itu Rasulullah rahatan mengajar, itu Rasulullah rahatan berjalan, itu Rasulullah rahatan duduk. Diirit oleh gurunya. Kalau pian tetamu guru macam itu dalam mimpi, pian cari gurunya. Cari gurunya, bapandah lawan sedikit guru. Ulun empat babingkut lawan pian dunia sampai akhirat. Bukan guru sembarangan. Itu bukan guru sembarangan. Kawa mairit pian berdapat dengan Nabi Muhammad. Ya kalau pian ada tetamu nang itu, karancakan kan dalam mimpi sasahanto, sasah orang gila. Nah itu aja kamalingan. Halulong, tolong. Kayak itu terus. Jauh nang tamimpi udah Rasulullah ketemuannya. Aduh, kayak kita nilai seumur hidup belum tamimpi Rasulullah kasihan. Yo, sakit hati lagi ya. Sakit hati mestinya hidup kada pernah tamimpi Rasulullah ya Pak. Sakit hati. Nah, sakit hati kita. Berapa tahun udah umur kita? Evaluasi. Kita ingat, pernahkah barang satu kali kita bermimpi mendapat lawan Nabi Muhammad? Kada pernah lah seumur hidup. Kayak apa yuk? Maka kada suah. Berarti antara kita dengan Nabi Muhammad, cinta kita masih kurang. Kalau orang bujur-bujur cinta pasti ketemu. Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang pasti akan dikumpulkan dengan
berarti cinta kita masih surut, masih kurang. Evaluasi diri kita. Ayo kita ingat-ingat, pernahkah mimpi bertemu Rasulullah? Ternyata kada pernah. Berarti kita harus mencari jalan kayak apa caranya supaya tak mimpi lawan Nabi Muhammad. Banyak memang amalannya banyak, tapi nabianya benar hati bujur-bujur cinta. Sebagaimana buruk nang menjadi tunggangan Nabi Muhammad di waktu malam Isra Mi'raj. Buruk di dalam surga banyak, tapi dipilih oleh malaikat Jibril buruk nang bujur-bujur karindangan lawan Rasulullah. Ada sorangan burak menyorangan kurus awak, kada nyaman makan, kada nyaman guring. Orang lain semuanya bahagia, inya sedih. Ditakoni oleh malaikat, kenapa ikam wahai burak? Aku wahai malaikat mangganang nangarannya Muhammad. Setiap ada nama Allah pasti ada nama Muhammad. Setiap ada nama Allah ada nama Muhammad. Siapa gerangan Muhammad itu? Ini yang membuat aku keganangan wahai Jibril. Aku mangganang siapa itu Muhammad. Jujur aku keganangan. Ini nak awakku ni kurus, hati kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus kada kawa makan karena aku memikirkan Muhammad sang Nabi. Jerburok nih, tulun, nong lepas itu anu bahasa yang tersirat daripada buruk, bukan yang tersurat. Awakku ni kurus, mikirkan Nabi Muhammad. Itu orang karindangan. Orang karindangan memang kayak itu. Makanya kebanyakan kita menemui orang wali itu kurus. Kebanyakan, banyak kayak wali lama juga, cuma rata-rata kurus. Kenapa orang wali kurus? Karena ada nanti pikiran. Ada di pikiran kucing kurus mandi di papan tadi, mandi di papan si kayu jati. Awak wali kurus bukan kada makan karena memikirkan wujudnya Nabi. Itu orang wali. Kalau kita kan lain, kucing kurus mandi di papan, mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan kada makan karena mikirkan hendak kawin lagi. Ini kita anak kawin pikiran kalau bini kenapa anak kawin bener terus pak bila mau memandah anak kawin bini tahu kata wane kawin yang bini wane ayah aku bujuran wane kan wane kan awas bila guring mau tatap nak ada kan apa kita berpanda lawan bini nak umumnya tangan kiri punya ada ciri berbini dua garisnya dua putih berarti cirinya berbini dua. Oke bini tangan pian di kiri ada ciri berbini dua. Aku pun di tangan kiri ada ciri membunuh laki. Jadi kawin pulang. Ya pada bini kayak itu bang. Ya Allah kasihan. Inilah binian ini kata kawan ini hendak berbagi-bagi itu dah kawan. Padahal sejatinya sifat binian tuh senang berbagi dia. Itu sejatinya sifat binian tuh kayak itu, berbagi kepada anak, berbagi cinta kepada suami, berbagi cinta kepada anak-anaknya, berbagi cinta kepada keluarganya. Orang yang hatinya paling berisi rasa cinta itu binian. Rep ya berbagi, tapi sudah berbagi laki disuruh berbagi lagi paling anti sudah. Di situ ulun bingung, kenapa dikatakan wanita paling rela berbagi, ternyata saat itu ia tidak rela berbagi. Bingung, kadang mau piala berbibir pada mau. Nasib. Sabar ya. Itu bang sudah. Buruk mangganang benar lawan Rasulullah. Akhirnya apa nak? Berkat sinin mangganang lawan Rasulullah, tetamu kada? Tetamu. Karena modal cinta akhirnya ketemu. Yaitu bujur-bujur dalam hatinya buruk itu tertanam nama Nabi Muhammad. Sebuah nama tertulis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan. Sebuah nama tertulis di sini. Dalam kata kalau dihapus, indah namanya, hai seindah orangnya. Bila ku sebut, hai terbayang wajahnya.
Ada kegembangan tuh lagu luar biasa dia. Benar. Dalam hati itu bujur-bujur ada nama Nabi Muhammad. Beda dengan Mansur S. Mansur S lain dia. Kalau kau tak percaya, Mansur S, belahlah dadaku, di dalam hatiku terukir namamu, Zubaidah. Bukan Nabi Muhammad, Zubaidah. Kan terukir nama Zubaidah, itu Mansur S gitu. Tapi kalau lagu ini yang disukai saya dan itu luar biasa benar. Luar biasa. Jadi lagu-lagu Bahari itu penuh dengan makna. Lagu-lagu Bahari itu kada hilang di telan zaman. Lagu-lagu Bahari itu masih eksis dia. Ada lagu-lagu kayak Haji Rumah Irama sampai saat ini tetap eksis lagu Rumah Irama. Coba lagu-lagu hanya tomat tinggal alamat palsu, ada lagi orang nyanyi kata. Ada lagi kemana kadang ada lagi gila timbul dapatnya buyang itik gila. Bulan Maulid tadi masih viral nang Makarena tuh. Makarena. Wah ini bang gila. Tapi lagu kayak Haji Rumah Irama tetap eksis. Lagu Julang Rita Sugiarto tetap eksis. Bayangkan lagu Amah Nur Halimah tetap eksis. Orang Bahari itu eksis masih. Ada kalau lagu Nur Halimah nama judul kita banyak tertawa supaya awet muda. Tak ada. Disuruh kita nih basyasyatul wajah, manis muka, senyum, takurihe, ketawa yang maksudnya masih adab, kayak itu ketawanya. Itu orang muda ya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Suruh banyak tertawa tapi jangan kayak orang gila. Ini orang gila, ulan orang teman ibu. Tuh orang sakit jiwa jadi gitu. Supaya awet muda kita ditakurihe, ketawa, kan itu awet muda. Ulun aja banyak teman-teman umur ulun 17. Banyak teman-teman umur 17. Itu makanya ulun nih anak manuhani muha. Ulun menjangkul sisingot kan ulun balarap untuk balakan supaya betuha potongannya. Banyak teman-teman 17 juga itu kuliah orang belajar. Iya gerak juga. 17. Oler padahal umur tawan berbiar sopan. Itu yang banyak takori tetap kayak itu Dah kembalikan ke pembahasan. Gara-gara cinta akhirnya bisa ketemu. Coba buruk ketemu karena dengan Nabi Muhammad. Ketemu karena sidir cinta. Nah, begitu pula kita insya Allah akan bertemu dengan Nabi Muhammad kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dadah, kita kembalikan dijawab layarnya di kisah Syekh tadi, Syekhul Futuh. Namun biar kawan dapat mencari bagus benar, cari biar. Jadi pada intinya kejadian Isra wal Mi'raj ini memberikan isyarat, memberikan pelajaran lawan kita berataan. Amun hendak sampai kepada Allah kita memiliki guru, wajib memiliki guru. Hidup jangan kena berguru, wajib memiliki guru. Yang terakhir di dalam Isra wal Mi'raj itu pelajaran yang paling penting, bagaimana kita menjaga perintah yang diterima Nabi, yakni perintah sholat 5 waktu. Itu yang kita jaga. Pernah dikatakan oleh ulama kita, ada 3 yang menyebabkan rumah kita kada berberkat. 1, di dalam rumah itu ada anggota keluarga nang kada sembahyang tanpa udzur syar'i. Bila di rumah ada yang kada sembahyang, rumah itu dicabut Tuhan berkatnya. Makanya biar Allah menyuruh dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha.
Jangan kada sembahyang, wastabir 'alaiha, bersabarlah. Karena nang disuruh tuh banyak nang kada maasi, banyak kada makai, nang disuruh banyak membangkang. Tugas kita menyuruh. Yang penting jangan sampai di dalam rumah tangga kita ada nang kada sembahyang. Sembahyang harusnya bertahan. Kayak apa ya rumah hendak berberkah? Di dalam rumah saya ikung dan dalam sembahyangnya. KTP Islam, Islam KTP, Islam KTP-nya, tapi bang, segong-ikong di dalam rumah kada ada sembahyangnya. Wala'iyatu billahi min dzalik. Makanya di rumah itu bikinlah suasana rumah Anda rumah yang Islami. Sekira-kira rumah Anda bisa menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Ulah di dalam rumah tu paasian lawan Allah supaya rumah berberkat. Ini kayak apa rumah Anda nyaman? Yang bapak jam 7 bangun, yang rumah jam 9 banget para laki lagi. Yang anak bangunan jam 8. La ilaha illallah. Kedatangan dari nama subuhnya biar kayak apa ya rumah Anda berberkat hari ini. Ini di akhir zaman biar idha'atus shalah waz zakah. Di akhir zaman banyak orang yang menyia-nyiakan sembahyang, banyak menyia-nyiakan zakat. Di rumah banyak yang ada sembahyang apa ya Pak? Makanya biar mau hendak mencari minantu idaman itu adalah orang yang pakai sarung dan pakai baju koko. Itu menantu idaman. Karena dia sembahyang, perintah Allah saja dia jaga, apalagi anak Anda. Wish, benar rumah. Bayar. Kan santri ya ditunggu dua di lawan akan kami juga. Kami ini tuh kok mendatang misalnya di kana diurang. Pemuda tapih yang jurang lawan baju koko. Biasa penting. Ada tahu kalau pikiran tempat tapih itu penuh dengan keberkahan. Orang tempat tapih itu biar berberkat. Bahkan orang kata nyoba tapih lakas ke anak. Tapi itu simple, tinggal angkat menyingkai selesai. Beda lawan salawar tahawar saya kira majol. Tapi itu tinggal angkat jadi ya udah. Nah itu makanya untuk idam itu nambah tapi pahamannya apa? Nang menjaga perintah Allah. Perintah Allah jadi jaganya, apalagi anak sambil. Ini mencari minantu ya Allah. Sembahyang kada. Coba biar bicarakan perintah Allah saja dia abaikan, apalagi anak Anda bisa diabaikan olehnya. Hati-hati ya. Hati. Di rumah, perhatikan rumah kita saudara. Bila ada namanya sembahyang, ambil tindakan tegas. Laki melihat bini kada sembahyang, wajib sarik. Banyak sembahyang banget. Apa mic-nya? Apa kepakai? Sembahyang kan ada namanya. Di mana bini itu bila sembahyang? Aku ya penelitian apa nih? Baterainya nih kau nih. Aku kuler dia nyampe sembahyang. Aku kuler. Mananya? Sedikit pengen temat ya bang PH. Rupi kan? Hah? Rupi kan? Hah? Rupiah mana ada? Rupiah yang mana? Ini. Minta rela. Ini nambah baterai ini besar kayak itu. Bila ini anak habis kan baterainya wajar aja. Dan nyaman tuh nambah tali bang itu. Jadi kadang habisin baterainya. Jangan baterai bang. Cuma yang tali itu ribet biasanya kan bisa tersimpan macam-macam gitu bang. Nah makanya dulu tadi mau karena larang itu kan. Insya Allah diganti nanti insya Allah. Kayak di sekumpul itu kan nyaman. Maulid di sekumpul itu nyaman. Bubuhan backingnya, bubuhan penerbangannya tuh kelas-kelasan yang main 13, 15, 20 serawing harganya. Kayak ampun almarhum Guru Zuhdi itu bahari salawi juta. Nah Guru Zuhdi ceramah kan, ayo sini ceramah ini kita nyari namanya itu tentang
salawi juta harganya udah bertakwa. Jujur, salawi juta buru-buru suntik. Jadi ulun takoni sikan yang apa, sikan berapa yang kawinnya Pak? Nang tiruannya berapa? Kalau tiruannya kurang 13 jutaan ya. Itu nang tiruannya lumayan bagus lah. 13 juta kan bagus gitu. Kalau sekelas ini paling kisaran payah aja panitia hanya datang sekali ke Kuba Hijau bisa sambat. Ada bagus saja nyambat pada orang banyak tuh supaya paham. Panitia kan kurangan duit gini nukar kayak kepahamannya itu. Maksudnya tuh pengumpulan aja panitia kami perlu 6 salawi juta tuh 2 biji berarti 50 juta. Mesti ada banyak ini kalau tidak ada madai kita kumpul. Seikong 100.000 napanya 20 mungkin mayo wae. Asal rata 20 sisanya panitia. Pulang. Mamben pulang aja panitia. Nah, ini bagaya aja panitia lah tapi bujuran. Gerakan laksanakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di rumah perhatikan jangan sampai ada kata sembahyang. Bila rumah kada disembahyangi berkatnya dicabut oleh Allah. Satu. Yang kedua kata ulama, rumah akan dicabut berkahnya apabila di rumah itu pernah terjadi perzinahan. Bila rumah itu suah di bawah berzina, cabut Tuhan berkahnya. Bila rumah ada berberkat topian ya Allah, didiami kada nyaman. Nang di dalam rumah rancang bakalahian. Itu rajaki ngalih naik ke rumah. Itu rumah dicabut berkahnya. Nang di dalam rumah ini kada ada takal lagi hendak beribadat. Dicabut oleh Allah berkahnya. Naudzubillah min dzalik gara-gara terjadi perzinahan di rumah itu. Makanya jaga anak-anak kita, wabil khusus anak-anak pian nang bibinian. Bila ada orang hendak lah kasih ngawinakan. Kada bisa berubah langsung kawinkan di KUA babatas usia bisa diatur. Tahun ini aja kepala kantor urusan agama. Kawa ngatur itu. Anak kita umur 16 tahun, anak kawin kawa aja diatur. Apa? Kawa aja, ada aja rekomendasinya. Bujurlah buat kawa. Bujurlah. Nah ada suratnya. Kawa ini 16 tahun ya kada masuk umur standar. Tapi ngarannya mun kada dikawinakan si biang ini dalam aja dia ngeraunah. Ngerti lah dia ngeraunah. Kamu lu kakiti raun aja. Raun itu kan ujuk-ujuk bisa di motor dia raun. Sampai gadar dia ngeraunah. Bahaya aja kuitannya mun kada dikawinakan. Datangi kepala kantor urusan agama. Bertukar pendapat kayak apa anak ulun pasti ada jalan keluarnya. Supaya menyelamatkan anak itu daripada berzina. Hati-hati loh ya. Ulama kita banyak memberikan amalan untuk menghijab anak supaya jangan berzina. Satu, pegang kepalanya dengan membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai habis, ikuti kepalanya pakai tangan kanan. Bacakan Inna anzalna. Ibah itu, yang kedua bacakan ya matin. Ya matin mim ta ya nun ya matin 10 kali. Tiupakan dari kepala sampai ke betis. Insya Allah jadi hijab anak kita kada macam berzina. Ada lagi ulama memberikan pelajaran anak-anak kita nang halus ditulisi di pahanya pakai liur huruf shad lawan dot. Di kanan tulisi huruf shad. Nah, di pahanya. Di kiri tulisi huruf dot. Shad lawan dot adalah dua huruf nang kada mau bertemu. Shad lawan dot ini kada suah tatamu. Kada mau aja berayat berdua kada mau. Cari aja biar bila ada shad lawan dot berayat harap benar. Dada ini dua huruf nang kada mau tatamu. Makanya mau orang harap memainkan shad lawan dot ini hayam rahatan besaong ambe. Nah, hayam rahat ramiannya. Kita datang, kita pandang saikong shad, saikong dot. Nah,
seikung sod, seikung dot, dia mau bersatu. Demikian pula anak kita ditulisi di sini sod, di sini dot. Ini kita mau tatamu nih dua nih, maka nang dikurung pakai sod lawan dot itu akan aman daripada perzinahan. Ada ulama nang memberikan resep kayak gitu. Jadi anak-anak kita nah halus tuh nyerahkan guring, pacol salawarnya. Nah, atau angkat salawarnya tulisi pakai liur seorang nah, culuk nang tulisi sod. Nah itu aja culuk tulisi dot. Insya Allah anak itu selamat daripada perzinahan. Itu bagian dari ikhtiar kita. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rumah akan dicabut keberkahannya apabila di rumah itu rancak buang sisa-sisa makanan. Di rumah banyak sisa-sisa makanan. Orang bila ada sisa beriakan. Mon kada tabariakan ke manusia, sedekahkan ke ayam, sedekahkan ke itik, sedekahkan antar ke kebun binatang. Mon buahnya aku terima. Daripada tabuang, ini malam-malam nang ini nak kada tamakan jar. Wong Solo banyak benar pur buah. Jangan beriakan Pak. Kada tamakan lagi ya pur buah. Banyak orang yang perlu makan biar banyak. Kenapa kita dengan mudahnya membuang makanan, sedangkan orang lain banyak memerlukan makanan? Gawian macam ini maulah rumah kada berberkat. Belajarlah kita hidup itu jangan sampai tabdir, membuang-buang. Jangan sampai demikian. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang ketujuh tabdir itu dan sanaknya syaitan. Membuang-buang. Jangan, beriakan aja. Ini ada bang manusia tuh nang beriakan kedah kuat pamalar. Alih dia di sini manusia nang pamalar ngalih benar. Inya beriakan kedah kuat membuang apa? Aku aja daripada beriakan sampai ku buang puas hati. Nah, ada manusia nang itu. Aku cari dia deh. Betul. Ada manusia nang itu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah jadi manusia pamalar. Naudzubillah min dzalik jadi manusia nang engken berajut. Allah Ta'ala kada ketujuh lan orang demikian. Al-bakhil, al-bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang pamalar jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Orang pamalar, makanya hidup jangan pamalar. Jangan pamalar, beri kurang. Jangan pamalar. Malam ini nak panitia hendak dana langsung sumbangkan pembuat di kotak-kotak hijau tu nah. Duit aku niat gini nukar mek. Pentingnya mau lihat surga kita nah. Jangan banyak melihat duit panitia. Sudah enggak? Melilingkan surga nah, surga dulu. Tapi bayar pajak panitia. Dan mual ada guru dari sudah. Jujur kan, bahkan kita melilingkan surga lah. Nyaman panitia nukar mek nang 1 juta tadi. Jadi kita kawan anu dicatat nah di berkah anu Isra Mi'raj, berkah haul guru dapat mek 1 juta. Atau isi tanggalnya, duitnya berkumpulan malam apa. Nah lah kita melilingkan sorban lah. Jujuran lah. Nah, kita melilingkan sorban. Jangan belikan sebelum menyumbang. Awas biar beli. Baru ngompat kan banyak sedikit, kan sedikit banyak. Empat yang penting 4 andi desain nomor pink malam ini nah. Aku rogah panitia atau buat panitia kah jamin berita duitnya ada aduh usah permintaan atau larang nah. Kadang buang waktu bujuran lah nama-nama teman mau ulur sorban bujuran kan ulur kata kak ulur setuju. Oke, bahne kita mau ulur sorban lah sambil sholawatan kita perlu dikakak sorban. Mukawa sorbannya jangan sebutin nyampur guru ada pohon Habib ada kepinjam. Jadi mun syuting ini yang mana tuntungnya harus banyak di sorbannya kita. Begini, sedikit gini. Hidup jangan pemalar, hidup jangan pemalar. Apalagi pemalar lawan diri sendiri jangan. Sian jangan. Duit banyak tukar orang baju haram-haram itu orang. Hari Jumat terus banyak punya partai. Coblos nomor 2 tulisannya. Banyak kawan supaya mendadak Allahu Akbar.
musuh di muka. Hari Jumat kayak itu lah baju partai. Ya ilaha illallah. Awak berduit aja baju partai dibawa. Aduh, baju partai itu pas kampanye makainya kamu sedikit mau baju partai. Dan partai lah. Sanohan karena baju partai baju nang hadiah sekali semprot langsung mati. Hadiah rendam, herbatok, gramoxon, DMA, habis nang obat-obat rumput tuh. Hadiah itu dipakai lah, parai lalu usia namanya. Coba bang menukar baju itu nang larang-larang, duitnya ada kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits nih. Tampayakan bang nikmat Tuhan, baju larang dipakai, selendang larang dipakai, sandal larang dipakai, cincin mahal dipakai, kan kayak itu. Oh, mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya Isra Mi'raj yang kita lakukan malam hari ini, satu, memberi pesan kepada kita hidup wajib berisi guru. Dua, wajib kita memelihara sembahyang 5 waktu. Nah, inilah yang ulun sampaikan. Kita melilingkan sorban lah. Ya, bagi biar-biar yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun, yang resmi diterbitkan oleh Majelis Sabilul Anwar Keluar, itu ada di depan masjid. Hadiahnya berapa? 15.000 kan 10.000 kan? Apa nih nanti buka atau menyajarnya 10.000, biar bayar 20 bagus lagi. Ambil sebutik bayar 100 bagus lagi. Karena duitnya digunakan untuk operasional majelis kami yang ada di Keluar. Bismillah, panitia. Kita boleh lingkarkan sorban. Sorban dulu dikenal. Panjang banget ini. Tak ampun Habib pinjam, jangan guru pinjam. Nah, benar. Ini belum taurat lagi dah. Ini belum ngitir kan? Jangan kata di masjid kulilah ini. Kulilah duit itu sembuh. Komisi Uruna, kenapa dah kadang guru pada workshop? Nah, aku saya ini jadi saya lah. Nah, saya ini lah. Guru ini kok aja hilang pahalanya? Kayak tahu kisah pahala hilang pahalanya.